Terima kasih Cindy. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Polisi menangkap seorang pendemo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pendemo tersebut diamankan setelah memaksa demo dekat dengan Istana Negara. Salah satu pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan karena akan dibawa oleh polisi. Pengunjuk rasa ini diduga memprovokatori mahasiswa yang sedang berunjuk rasa di depan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Polisi menangkapnya untuk mencegah agar tidak terjadi kericuhan dalam unjuk rasa mahasiswa di depan Patung Kuda. Jadi izinkan kita bertemu dengan Bapak Presiden menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Karena kita tidak ingin aksi kita hanya didengarkan oleh kuda yang bisu, kuda yang tuli. Semangat teman-teman! Masa sempat bernegosiasi agar aksi unjuk rasa bisa dilakukan langsung di depan Istana Negara, Saudara. Namun upaya ini ditolak polisi karena menyangkut keamanan objek vital. Jadi izinkan kita bertemu dengan Bapak Presiden menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat ini dilakukan masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia. Dalam unjuk rasa ini, Saudara, masa menyampaikan 7 tuntutannya, mulai dari penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode hingga meminta pemerintah menurunkan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, polisi menutup Jalan Medan Merdeka Barat dan mengalihkan arus lalu lintas. Mahasiswa Trisakti tadi itu aku usahakan mungkin bukan itu saja. Kalau kalian sekolah dengan catat aja tuntutan kalian. Apa tuntutan kalian? Oh, ini agar Ya, sekian makasih dari Bapak Suwono. Itulah. Ya, baik, silakan kawan-kawan Barat Aspi dan Bapor sudah siap. Ya, oke, bisa maju perlahan. Kawan-kawan juga nggak boleh masuk ke gedung DPR, itu nggak boleh. Unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung DPR RI, Saudara. Massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai aliansi dan buruh ini menyampaikan tuntutannya di depan gedung DPR, salah satunya terkait dengan penolakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Akibat unjuk rasa ini, polisi pun menutup akses jalan menuju ke DPR dari arah Senayan. Ya, baik, silakan kawan-kawan Barat Aspi dan Bapor sudah siap. Ya, oke, bisa maju perlahan. Kawan-kawan juga nggak boleh masuk ke gedung DPR, itu nggak boleh. Untuk menjaga unjuk rasa hari ini, Saudara, polisi juga melakukan penyekatan di sejumlah perbatasan menuju ke Jakarta. Salah satunya di Jalan Raya dan Mogot, Jakarta Barat, Saudara. Satu kendaraan pendemo terpaksa diberhentikan polisi karena melebihi kapasitas dan membahayakan penumpang. Polisi juga memeriksa barang bawaan pendemo untuk memastikan tidak ada senjata tajam dan juga barang berbahaya yang dibawa oleh para pendemo.
Di wilayah Warung Gantung, kemudian juga ada di wilayah Cengkareng, kemudian di Tanjung Duren, kemudian juga ada di wilayah Tambora sampai ke Taman Sari, termasuk di Selipi. Jadi ada beberapa titik kita lakukan penebalan dalam konteks untuk menjaga pelaksanaan penyampaian pendapat yang hari ini akan dilakukan tidak disusupi. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan polisi di kawasan jalur perbatasan Depok, Jakarta, Saudara. Sejumlah kendaraan yang mencurigakan diperiksa polisi seperti kendaraan minibus, truk box, dan juga kendaraan pribadi. Tidak hanya memeriksa kendaraan, polisi juga menyaring massa yang akan melakukan aksi demo di Jakarta agar tidak ada massa yang membawa senjata tajam ataupun pelajar SMA yang ikut berdemo. Lebih lengkap, Saudara, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Selamat petang, Putri. Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa kali ini? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Untuk menjadi catatan Yasir dan juga saudara bahwa selain dari kelompok mahasiswa yang hari ini berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, tetapi juga berdasarkan dari hasil Kongres Rakyat pada tanggal 18 April lalu juga ada dari buruh, dari kelompok buruh begitu. Dan makanya kalau di depan gedung DPR MPR RI kami lihat ada pemasangan outer barrier untuk bisa memisahkan antara kelompok dari buruh dan juga dari mahasiswa. Sebetulnya ada 7 tuntutan yang disuarakan baik dari Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI dan juga Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak yang hari ini menyuarakan di depan gedung DPR MPR RI. Yang terus-menerus disuarakan adalah kalau kita ingat juga ketika unjuk rasa pada sekitar pekan lalu juga masih sama, ya ini terkait dengan menolak adanya wacana perpanjangan periode jabatan presiden menjadi 3 periode, kemudian juga menurunkan harga bahan pokok dan seputar kebijakan Omnibus Law dan juga dan lain-lain. Tetapi untuk lebih lengkapnya ya sudah juga saudara, kita akan dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia berikut ini. Kedua adalah menolak revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Yang ketiga yaitu hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM sekarang juga. Yang keempat yaitu turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, tol, dan PPN. Yang kelima, negara harus tegas terhadap koruptor. Yang keenam, retribusi kekayaan nasional. Berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, pemukiman, fasilitas publik, dan makan secara gratis untuk rakyat. Yang ketujuh, tolak penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden. Iya sih, dan juga saudara, sebetulnya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini juga sudah dijawab oleh Presiden Joko Widodo sendiri bahwa memang untuk pemilu ini akan tetap sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. Tetapi yang dikhawatirkan oleh masa aksi yang hari ini berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI adalah karena masih ada jeda waktu yang cukup panjang dari saat ini 2022 ke 14 Februari 2024, maka mereka mendesak DPR RI untuk bisa memantau begitu atau menjaga supaya jangan sampai wacana ini terus-menerus digaungkan atau bahkan berujung pada benar-benar terjadi perpanjangan masa jabatan presiden. Dan tadi menurut informasi memang akan ada audiensi antara perwakilan dari masa aksi hari ini baik dari mahasiswa maupun juga buruh bersama dengan pimpinan DPR RI, meskipun hari ini sebetulnya masih dalam masuk masa reses anggota DPR sampai tanggal 16 Mei nanti. Tetapi tadi menurut informasi perwakilan dari masa aksi ini akan bertemu dengan pimpinan DPR, salah satunya adalah yang kalau menurut informasi yang kami dapatkan adalah wakil DPR RI yakni Sufi Dasko Ahmad. Yasir? Putri, kemudian bagaimana dengan penjagaan unjuk rasa ini sendiri agar tidak terjadi kekisruhan begitu mengacu pada unjuk rasa sebelumnya, dan apa rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada jelang pulang kantor ini?
Ya, benar sekali Yasir dan juga saudara, tadi ketika masa aksi mulai datang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, langsung dilakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan di area Jalan Gatot Subroto di depan gedung MPR DPR RI, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat apabila akan melintas di sekitar area DPR MPR. Kemudian juga dipasang water barrier, ini juga untuk selain memisahkan masa aksi begitu dari kalangan buruh maupun juga mahasiswa, tetapi juga untuk mengamankan kondisi. Kemudian juga kalau kami lihat di dalam area gedung DPR MPR RI ini juga disiagakan sejumlah kendaraan taktis, mobil barakuda, water cannon, dan lain-lain. Ini juga untuk nanti apabila terjadi bentrokan. Kemudian juga yang menjadi perhatian ya dan juga saudara, dilakukan juga filterisasi oleh pihak kepolisian begitu, sehingga mereka bisa memastikan bahwa masa aksi yang datang hari ini adalah mereka yang memang mendapatkan izin dari polisi. Karena untuk saat ini, untuk aksi hari ini disiagakan sekitar 200 personel yang dibagi ke 3 titik di sekitar gedung MPR DPR RI. Tentu saja diharapkan semua yang dilakukan ini bisa membuat aksi hari ini berjalan dengan damai dan tidak terjadi bentrokan. Yasir? Harapan kita bersama ya, aksi hari ini berjalan dengan damai, kemudian massa juga membubarkan diri secara tertib. Terima kasih informasinya dari sejumlah lokasi demo oleh Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV.